senang sekali pagi hari ini kita masih bisa bertemu melanjutkan pelajaran kita secara virtual. Jikalau minggu lalu kamu sudah belajar tentang kebutuhan, mengapa manusia itu memiliki kebutuhan, mengapa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, nah itu kamu sudah pelajari minggu lalu. Sekarang kita akan lanjutkan materi pelajaran kita tentang jenis-jenis kebutuhan, yaitu menyangkut apa-apa saja sih kebutuhan manusia. Nah, maka untuk lebih lanjut, silahkan kamu ikuti materi kita berikut ini. Semangat! Kebutuhan manusia. Berikut ini kita akan melihat skema macam-macam kebutuhan. Secara garis besar, kebutuhan itu dapat kita kelompokkan menjadi 4, yaitu pertama menurut intensitasnya. Berikut kita dapat melihat menurut waktu pemakaian kebutuhan tadi. Yang pertama itu adalah kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Berikutnya adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya ketika orang tua kamu membeli alat masak, almari, sepatu, dan lain-lainnya. Kemudian kebutuhan tersier, yang disebut juga dengan kebutuhan mewah, yang dimana pemenuhannya ini dilakukan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, maka akan timbullah kebutuhan tersier. Berikutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya, dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, seperti olahraga, makanan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan ini tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah seperti kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah, refreshing, ataupun segala sesuatu yang membuat perasaan nyaman bagi manusia. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktunya. Ini kita dapat lihat seperti 1, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, pada saat kamu sakit harus membutuhkan obat, atau ketika temanmu dahaga harus segera diberi minum. Kemudian kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang apabila tidak dipenuhi pada saat itu. Misalkan tabungan. Tabungan ini diperlukan pada saat-saat yang akan datang, tetapi penyediaannya kita lakukan mulai dari sekarang sebagai investasi atau tabungan yang berguna pada masa yang akan datang. Nah, demikianlah anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis kebutuhan. Selanjutnya akan kita lanjutkan di classroom untuk diskusi apabila ada hal-hal yang belum kamu pahami. Baiklah, selamat pagi dan selamat beraktivitas.